Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang terhormat Kepala Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, yakni Al-Ustaz Zaizan Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA TQ Mu'adz bin Jabal, yakni Al-Ustaz Haji Daris SPD. Dan yang terhormat kepada seluruh Dewan Juri serta para asatiz yang telah hadir pada malam hari ini. Dan kepada seluruh hadirin dan teman-teman sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling pertama adalah marilah kita memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kita kepada baginda kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya dengan ajaran-ajaran yang mulia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu perkara yang mana perkara ini jarang diingat oleh kita. Namun perkara tersebut akan selalu mengingat kita. Bahkan ia datang menemui kita tanpa memandang yang tua dengan yang muda, yang sakit dengan yang sehat, waktu atau tempat kita berada. Yang pasti kita akan bertemu dengannya, yaitu kematian. Setiap orang-orang yang beriman pasti meyakini akan adanya kehidupan sesudah kematian yang menyebabkan dirinya selalu berada dalam standby atau siap untuk menghadapi kematian. Ia memandang bahwa kematian itu sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang-orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pesannya, yakni banyak-banyaklah kalian mengingat, karena salah satu penghapus kenikmatan yakni kematian. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Oleh sebab itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan pernah menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal, tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya penghisaban, tidak ada amal. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah dengan kematian orang-orang yang beriman? Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang-orang beriman meninggal dengan keadaan keningnya penuh keringat. Lantas bagaimanakah dengan kematian orang-orang kafir? Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita mengambil sifat keteladanan dan kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika ia sedang mengimami salat subuh ketika itu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun jatuh tersungkur, berlumuran darah. Dalam kondisi tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak lagi mengingat istrinya, anaknya, hartanya, sanak saudaranya, keluarganya maupun kekuasaannya. Tetapi yang ia ingat hanyalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapakah yang telah menikamku? Kata para sahabatnya, ya Umar, engkau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya walau hanya sekali. Lalu Umar pun mati syahid.
Dan juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut, beliau mengambil secarik kain lalu menaruh di wajahnya karena betapa parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Sungguh kematian sangatlah pedih. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu buatku. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang-orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai dengan penyesalan yang sungguh terlambat. Ketahuilah bahwasanya kematian itu milik semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuhan, termasuk jin maupun bangsa malaikat, semua akan merasakan apa yang namanya kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan apa yang namanya kematian, dan aku sempurnakan balasan bagi kalian pada akhirat kelak nanti. Hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, marilah kita ingat bahwa kematian itu seperti ujian mendadak di sekolah. Kita tidak pernah siap, tapi pasti akan datang. Jadi, mari kita gunakan waktu yang ada untuk belajar dan berbuat baik agar saat ujian itu datang, kita bisa menjawabnya dengan percaya diri. Ketahuilah bahwasanya kematian mengingatkan kepada kita untuk menghargai setiap detik kehidupan, karena setiap detik momen adalah anugerah yang tak ternilai. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa menghadapi segala sesuatu termasuk kematian dengan senyuman. Terima kasih atas perhatiannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.